Bagian 14. Jika ada waktu, makan malamlah bersamaku, maka aku akan membalikan barangmu. Iqbal bernegosiasi dengan Rani. Tidak mau malas, kau menyebalkan. Rani menolak ajakan makan malam dengan Iqbal. Oh my Iqbal, ucap Iqbal, dan hal itu membuat Rani seketika menganga dan kembali menutup mulutnya dengan tangan. Iqbal hanya tersenyum melihat reaksi itu. Ya Tuhan, apa maksudnya Iqbal? Oh my Iqbal, apa sih maksudnya? Batin Rani. Rani sangat gugup, wajahnya pucat dan terlihat pias. Keringat mulai menganak di dahi dan lehernya. Tangannya yang grogi meremas tas yang berada di pangkuannya. Tidak mungkin kan Iqbal tahu tentang perasaanku padanya. Karena aku tidak pernah bercerita apapun tentang perasaanku pada orang lain. Hanya aku dan Tuhan yang tahu. Ini sungguh memalukan. Iqbal melirik Rani. Dia tahu situasi yang Rani alami. Kenapa dia? Tanya Iqbal yang datar. Tidak apa-apa. Dan suasana yang terjadi penuh keceriaan kini menjadi canggung. Rani yang ceriwis mendadak diam. Aku tidak suka dengan ekspresimu, ujar Iqbal yang melihat Rani sekilas. Rani, tenanglah, lanjut Iqbal. Kau mau membawaku kemana sih? Rani mencoba mengalihkan pembicaraannya. Aku ingin makan gratis, jawab Iqbal, dan berharap bisa mencairkan suasana. Bibir Rani sedikit tertarik dan Iqbal bisa melihat itu. Dasar pelit, ucap Rani, dan jawaban itu dibalas senyuman oleh Iqbal. Akhirnya mobil sampai di kisaran pantai. Kau tunggulah di sini, ucap Iqbal pada Rani. Kenapa? Tanya Rani yang heran dengan sahabatnya yang satu ini. Iqbal turun dan memutari mobil, membukakan pintu mobil untuk Rani. Dan Rani semakin heran dibuatnya. Biar romantis, jawaban Iqbal diberi tatapan aneh oleh Rani. Dasar aneh. Hei, obat nyamuk, tadi kamu kan yang bilang ingin diperlakukan lembut selayaknya wanita. Iya, tapi kamu yang kaku terlihat aneh jika seromantis begini. Ujarannya mulai santai. Dia kemudian berjalan beriringan dengan Iqbal. Berhentilah menghinaku. Dasar pemarah. Suka menjahili orang tapi gak mau dijahili. Rani menggerutu dan bergumam kecil. Hei, aku masih bisa mendengarmu, Ran. Biarin. Sudah, jangan marah-marah. Cepat belikan aku minuman biar emosi mencair, ujar Iqbal menunjuk restoran. Ih, situ yang marah kok jadi aneh sih. Dasar laki-laki gak modal. Kemudian Rani menendang kaki Iqbal karena sudah menyentil dahinya tadi. Iqbal, kau itu sangat menyebalkan, Kelamaan. Iqbal kemudian menarik tangan Rani menuju restoran yang ada di area pantai. Iqbal tidak menyadari bahwa perlakuannya ini membuat jantung Rani berdisko. Rani memperhatikan tangannya yang bertautan dengan tangan Iqbal. Rani menghirup oksigen banyak-banyak agar bisa bersikap biasa saja di hadapan pria itu. Rani berusaha bersikap senetral mungkin agar Iqbal tidak akan pernah menyadari perasaan Rani. Rani dan Iqbal sampai di restoran yang cukup mewah. Mereka duduk saling berhadapan. Iqbal terus saja menatap Rani, dan hal itu membuat yang ditatap salah tingkah. Hei, jangan menatapku seperti itu, ujar Rani, tapi Iqbal tetap bergeming. Apa ada yang salah dengan wajahku sampai kau menatapku begitu? Rani meraba wajahnya yang khawatir ada sesuatu yang menempel di wajahnya. Dulu aku hanya melihat Alin. Menjeda sebentar ucapannya sambil menerawang. Ternyata jika dipandang-pandang kau juga cantik, Ran. Ucapan Iqbal kali ini membuat jantung Rani tak karuan. Tanpa olahraga, jantung Rani hari ini sudah sangat maksimal dalam bekerja. Nervous. Ya, Rani sangat nervous. Untuk bernafas saja Rani sangat kesulitan. Kenapa Iqbal jadi bersikap aneh begini padanya?
aku permisi ke toilet dulu. Ujar Rani yang langsung undur diri untuk menetralkan hatinya. Iqbal menatap kepergian Rani. Setelah mengisi perut, Rani dan Iqbal berjalan menyisiri pantai. Rani membeli es krim cone, dan ia memakan es krim seperti anak kecil yang belepotan. Iqbal hanya geleng-geleng dibuatnya. Rani sudah menawarkan es krim pada Iqbal, tapi pria itu tidak mau karena menurutnya makan es krim hanya untuk anak kecil. Rani berjalan sambil menjelati es krim itu. Kau itu kalau makan belepotan seperti anak kecil. Ujar Iqbal yang selalu terlihat tenang namun tegas. Yang penting happy. Jawab Rani santai. Pantas saja tidak ada lelaki yang mau menikahimu. Ucapan Iqbal kembali menyinggung Rani. Kau tidak lihat aku cantik begini? Banyak yang antri mau jadi pacarku, tapi aku sama sekali tidak tertarik pada mereka. Dasar bujang lapuk. Kita itu senasib, cuma beda tipis saja. Kamu mati-matian berjuang demi cinta, dan berestu Abah Alim, tapi ternyata cintamu diambil orang. Kasian sekali nasibmu. Gara-gara nunggu restu cinta atau direstui, kamu jadi bujang lapuk deh. Rani mengomel panjang lebar dan membuat telinga Iqbal panas. Perempuan mana sih yang tidak marah dibilang tidak laku? Kalau laki-laki dewasa tidak menikah itu masih dianggap wajar. Tapi jika perempuan dewasa tidak kunjung menikah, itu akan jadi gunjingan orang. Buruknya masyarakat di muka bumi ini selalu merendahkan perempuan yang tidak menikah di usia dewasa dan menganggapnya hina. Mereka bukan tidak ingin menikah. Bagaimana jika takdir tidak memberi mereka jodoh? Lalu di mana letak kesalahan wanita dewasa lajang itu sampai mereka dipandang sebelah mata? Mereka juga sama seperti wanita pada umumnya. Ingin menikah, ingin memiliki pasangan hidup, dan juga anak. Memiliki keluarga kecilnya sendiri. Dan tanpa masyarakat sadari, wanita yang tidak menikah mengemban beban sendiri karena cara pandang orang-orang sekitarnya. Iqbal yang tidak menyadari bahwa perkataannya sudah menyinggung hati Rani, menarik rambut Rani, dan Rani langsung membalasnya dengan melempar es krim ke wajah Iqbal, hingga membuat wajah pria itu belepotan dengan es krim. Teriakan Iqbal menggema di area pantai memanggil nama Rani, membuat Rani ngicir kabur. Dan Rani berlari menjauhi Iqbal karena takut Iqbal akan membalasnya. Rani tertawa jahat di sepanjang pantai, tawa penuh kemenangan. Dan benar saja, Iqbal berlari mengejar wanita itu dan sesekali mengambil batu pantai lalu melempari Rani dengan batu kecil, namun meleset. Tak satu pun mengenai Rani. Iqbal menambah kecepatannya, dan pria itu berhasil menyergap lalu memeluk Rani dari belakang. Jantung Rani rasanya terlonjak ingin keluar saat mendapatkan perlakuan seperti ini dari Iqbal. Bagaimana caranya Rani move on kalau Iqbal bersikap seperti ini? Iqbal membalik tubuh Rani. Mata mereka bertemu saling pandang untuk mengukur debaran apa ini. Apa karena berlarian di pantai, jantung mereka terpompa di luar batas? Untuk Rani sepertinya bukan. Tapi untuk Iqbal, entahlah. Iqbal mengambil es krim yang ada di wajahnya dengan jari telunjuknya. Lalu memoleskan es krim itu ke hidung Rani. Apakah kau mau makan malam bersamaku besok? Tanya Iqbal dibarengi dengan nafasnya yang memburu. Jika aku tidak mau? Kau tahu seperti apa aku. Jangan membuat kegaduhan di rumahku. Ujar Rani. Lalu apa yang Umi lakukan saat Umi mengetahui perselingkuhan Abi? Tanya Alin serius karena Alin juga berada di posisinya. Umi menunjukkan posisi yang sebenarnya. Kalau Umi adalah istri sah, sedangkan dia hanya seonggok kotoran, sampah masyarakat. Ujar Umi dengan menggebu-gebu, bercerita kala ingat kejadian masa lalu. Dengan cara? Tanya Alin yang masih belum mengerti maksud Umi. Umi pakai hukum rimba. Umi jambak pelakor itu hingga jatuh ke dasar lantai. Umi tunggangi dia, terus Umi benturkan kepala wanita itu ke lantai,
dan Umi cakar-cakar wajahnya hingga banyak korisan. Abi sampai kewalahan melerai kami. Umi menceritakan masa lalunya dengan memeragakan tangannya, menjambak, mencakar udara seolah-olah sedang menghajar pelakor itu. Alin yang mendengar cerita Umi sampai terperangah, tak percaya dengan apa yang diceritakan Umi. Masa Umi bisa sesadis itu? Umi lepas kendali, Nak. Saat menyaksikan Abi bercumbu dengan wanita lain, hati Umi terbakar cemburu. Umi sendiri heran, dapat kekuatan dari mana sampai bisa menghajar wanita berbisa itu. Ujar Umi menjelaskan. Alin dapat melihat ada raut kecewa di wajah Umi dan ada kesedihan di sana. Umi yang sabar, itu kan masa lalu. Sekarang kan Abi sudah setia. Alin berusaha menenangkan hati ibu mertuanya itu. Masa lalu. Umi tersenyum kejut. Tapi sakitnya masih terasa sampai saat ini, Nak. Lanjut Umi. Alin dapat mengerti apa yang Umi rasakan. Hati Alin juga terasa sesak saat mengingat semua kelakuan dari suaminya saat bercumbu dengan wanita lain. Jika Alin tak melihatnya sendiri, mungkin rasanya berbeda. Maka dari itu rasanya sulit untuk memaafkan Arya. Umi, apa pelakor itu langsung pergi dari kehidupan Umi setelah dihajar oleh Umi? Tidak. Wanita itu berusaha mati-matian memisahkan Abi dan Umi. Bahkan wanita itu hampir membunuh Abi karena mengetahui Umi mengandung Arya. Dia bilang, Umi juga harus merasakan sakit yang dia rasakan, yaitu kehilangan cinta. Umi baru tahu kalau pelakor itu sudah lama memendam rasa pada Abi. Umi menceritakan segalanya. Alin mengangguk-ngangguk mendengar cerita itu. Keesokan harinya setelah kumpul keluarga, Arya mengajak Alin ke kamar. Arya memberikan paper bag pada Alin yang berdiri keheranan. Apa ini? Tanya Alin. Alin membuka paper bag yang berisi gaun cantik dan memasukkannya lagi. Pakailah dan berhias yang cantik untukku. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Aku tidak mau. Alin mengembalikan paper bag itu dengan menempelkannya ke dada Arya. Dan Arya langsung mencekal tangan Alin yang masih memegang paper bag itu. Apa kau yakin? Ucap Arya menaikkan satu alisnya dengan memberikan tatapan mesum pada Alin. Arya melangkah maju mendekati Alin. Apa kau mau berdosa jadi kamarin denganku? Ucapan Arya membuat Alin ketakutan dan berusaha melepaskan tangannya dari cekalan Arya. Arya tidak tinggal diam, dia membungkam bibir Alin dengan lembut. Alin mendorong Arya sampai Arya melepaskannya. Ya, aku akan ganti baju. Bisa-bisa aku diperkosa kalau berduaan di sini dengan Mas Arya. Kemudian Arya melepaskan tangan Alin dan Alin pun segera pergi. Baru 3 langkah Alin berjalan, Arya sudah mendekap Alin dari belakang. Melingkarkan tangannya ke pinggang Alin dan mencumbu Alin, membuat Alin bergeliat-kegeliat. Lepas, Mas. Segera terima aku jadi suamimu, Lin. Aku sudah tidak tahan. Ucap Arya yang sudah diliputi gairah. Menyentuh Alin membuat Arya candu. Arya menyesal. Kenapa dulu Arya tidak langsung menerkam Alin hanya untuk alasan tidak masuk akal itu. Lepas, Mas. Alin berusaha melepaskan tangan Arya. Tapi Arya tak menggubris ucapan Alin. Mas, kau sudah berjanji tidak akan menyentuhku kalau aku belum siap. Alin berusaha mengingatkan Arya akan janjinya dan berusaha melepaskan tangan Arya yang nakal. Aku memang pernah berjanji tidak akan melakukannya tanpa izinmu. Tapi aku tidak pernah berjanji untuk tidak melakukan pemanasan denganmu. Ucap Arya pada Alin lalu mendorong Alin di atas ranjang dan menghampirinya. Mata Arya sudah dirundung gairah. Kamu mau apa, Mas? Alin beringsut memundurkan dirinya. Kita pemanasan dulu, Alin. Jangan berontak, nanti Abi dan Umi dengar. Ucap Arya menahan kaki Alin.
Di sebuah restoran yang mewah, Iqbal memandangi gadis cantik yang berada di hadapannya, yang dipandang membalasnya dengan tatapan sinis. Kau bilang akan mengambilkan barang yang kau curi. Mana? Rani menjulurkan tangannya pada Iqbal. Santailah sedikit, kita makan dulu, ucap Iqbal dengan mode tenang. Setelah selesai menikmati hidangan, Iqbal tersenyum melihat Rani yang makan seperti anak kecil. Iqbal mengambil sapu tangan dan membersihkan sisa makanan di sudut bibir Rani, membuat Rani tercengang memperhatikan Iqbal dengan seksama. Iqbal adalah laki-laki yang dingin namun penuh perhatian. Sikap inilah yang telah mencuri hati Rani. Tapi sayang, Rani tak beruntung. Iqbal malah mencintai sahabatnya sendiri yang sudah ia anggap seperti saudara sendiri. Ran. Iqbal memanggil Rani. Kini tatapan Iqbal sangat serius dan tegas. Rani hanya menjawab dengan daham. Kau adalah sahabatku. Iya, jawab Rani sambil mengangguk perlahan. Ucapan Iqbal yang hanya menganggapnya sahabat membuatnya tak nyaman. Kau tahu apa yang sebenarnya kurasakan saat ini? Iya. Katakan, apa yang kurasakan? Ujar Iqbal yang ingin tahu jawaban Rani. Perasaan kita sama, Iqbal, hanya beda jalur. Batin Rani. Kau terluka walau terlihat tenang, ucap Rani dan Iqbal membenarkan itu. Bantu aku menghapus lukaku, Ran. Aku juga akan membantumu menghapus lukamu. Aku tidak mau terus-menerus merasakan sakit ini, ujar Iqbal selayaknya manusia pada umumnya yang bisa merasakan sakit. Apa maksudmu luka aku? Tanya Rani. Iqbal memberikan barang yang dibungkus rapi dengan kertas kado. Buka di rumahmu. Aku tidak mau melihatmu syok di sini, ujar Iqbal yang sudah bisa menerka apa yang akan terjadi jika Rani tahu isi kado itu. Tapi Rani tak menggubris ucapan Iqbal. Dia langsung membuka bingkisan dari Iqbal karena penasaran dengan isinya. Perasaan Rani jadi tak nyaman. Tiba-tiba jantung Rani berdenyut. Rani terperangah melihat isi bingkisan itu. Wajah Rani menjadi pias dan mendadak pucat. Tangannya sudah bergetar dan mata Rani sudah menyerah. Air mata mulai menganak di pelupuk matanya yang merah. Karena emosi, Rani tiba-tiba menggebrak meja dan membuat semua mata tertuju padanya. Kau lancang sekali, Iqbal, bentak Rani dengan nafas yang sudah menggebu-gebu. Bersambung